Hari ini kita akan belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Dan sekarang buka bersama saya di Ibrani pasal yang ke-12. Mulai ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dosa yang begitu merintangin kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita harus tanggalkan semua beban dan dosa kita. Apapun itu. Dosamu apa? Harus diakuin di hadapan Tuhan. Kelemahanmu apa yang membuat kamu sering jatuh dalam dosa? Datang kepada Tuhan, minta Tuhan ampuni, minta Tuhan bereskan. Jangan sampai ada beban. Kalau Bapak Ibu hidup dengan beban, dengan masalah terus-terusan. Selama kita hidup, kita selalu ada beban kok. Selama kita tinggal di bumi, kita selalu ada masalah yang selalu datang dan silih berganti terus-terusan dalam kehidupan kita. Itu pun tergantung kita bagaimana kita ini menyingkapinya, bagaimana kita memutuskannya, bagaimana kita memilahnya, dan hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Jangan kalau ngadepin masalah malah babak belur, kacau dan jatuh terus-terusan, sampai nggak tahu bagaimana harus berbuat, bagaimana harus bertindak. Justru kita harus belajar mengendalikan hati kita ini, mengendalikan pikiran, kemauan, serta kehendak kita ini pada pusat kehendak Tuhan. Ketika kita ini sedang menghadapi masalah dan persoalan, hidup kita punya beban berat, kita terus datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan memberikan kemampuan dan kekuatan supaya kita bisa menanggalkannya. Dan kita mengikuti dan seperti apa yang Tuhan mau. Kita hidup mengikuti kehendak Tuhan. Kita menanggalkan beban kita, sehingga hidup kita akan enteng, hidup kita nyaman, hidup kita tenang, hidup kita rileks, hidup kita penuh dengan kebahagiaan, bukan hidup semau kita sendiri, hidup seenak kita sendiri. Tuhan mau kita bisa hidup berkemenangan tanpa beban, ya tetap ada beban tapi kita bisa mengendalikannya dengan baik. Kita bisa tinggal dalam hadirat Tuhan. Makanya di Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Datang kepada Tuhan. Bapak Ibu kalau ngadepin masalah ya datangnya kepada Tuhan. Yang pertama kali yang Bapak Ibu temuin Tuhan, bukan pendeta, bukan hamba Tuhan, bukan gembalamu. Datang dulu kepada Tuhan. Itu akan membuat engkau itu dewasa ngerti kehendak Tuhan. Jangan apa-apa tanya pendetamu, tanya gembalamu. Loh, kamu selama ini punya iman kemana? Harusnya kamu semakin hari semakin kenal Tuhan, semakin dewasa kok. Ngalami Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang kamu hadapi yang menjadi beban berat dalam hidupmu, itu kamu bisa serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Memang ada kirim hamba Tuhan, pendeta, gembala atau siapapun juga untuk benar-benar menopang, mendoakan, membuat hidupmu belajar kebenaran firman Tuhan, hidup dalam ketepatan Tuhan terus. Itu bagus sekali. Tapi jangan selalu bergantung dengan para hamba Tuhan. Kamu harus bergantung sama Tuhan. Karena setiap orang punya perlombaan masing-masing yang berbeda dan masalah yang berbeda-beda. Cara penyelesaiannya pun berbeda-beda. Hanya Tuhan yang ngerti masalahmu dan persoalanmu serta penyelesaiannya. Kita mesti sadar diri dan benar-benar sungguh-sungguh yang bisa menyelesaikan masalah dan persoalanmu bukan hamba Tuhan, tapi Tuhan. Tuhan yang tahu persis masalahmu dan Tuhan tahu persis jalan keluarnya seperti apa. Makanya untuk kita bisa berjalan bersama Tuhan, menikmatin semua kebaikan Tuhan, menikmatin semua yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita, kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangin kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Hidup kita ini seperti memasukin sebuah arena perlombaan. Dan kita harus ngikutin peraturan-peraturan perlombaan yang ada. Tapi kalau kita ini bertindak semau sendiri, jalan nggak ngikutin peraturan perlombaan, ya kita akan didiskualifikasi karena kita nggak ngikutin peraturan yang ada. Kalau ngikutin perlombaan, ya kita harus ngikutin peraturan yang ada seperti yang Tuhan mau. Bukan bertindak seenak jidatmu sendiri. Makanya pertama kali untuk ngikutin sebuah perlombaan harus ngikutin peraturan yang ada. Dan pertama harus beresin hatimu dulu. Dosamu, beban yang merintangin itu akan menghalangi. Kalau kamu ikut sebuah lomba lari, tapi kamu punya beban, ya kamu gak akan mengalami kemenangan. Kamu akan lelah, cepat capek, cepat loyo, letih dan lesu. Makanya harus ditanggalkan dahulu beban masa lalu. Beban dosa, pelanggaran, luka batin dan sebagainya itu harus dibereskan dulu.
Kalau Bapak Ibu nggak tahu bagaimana caranya membereskan, ya datangin hamba Tuhan, minta dilayani dulu. Kalau Bapak Ibu butuh pelayanan, ya temuin hamba Tuhan. Terutama hamba Tuhan yang ngerti kebenaran, yang diurapin Tuhan, yang ada otoritas dan kuasa Tuhan, bisa membuat Bapak Ibu dilepaskan, dibebaskan, dikonselingi dan lain sebagainya lewat hamba Tuhan, supaya hidupmu berkemenangan ke depannya, mengikuti perlombaan yang ada. Jangan beban itu disayang-sayang. Jangan luka batin, kecewa, sakit hati itu disayang-sayang, kamu peluk-peluk, tapi sedang kamu sendiri harus ikutin lomba. Ya berat, kamu gak akan mengalami kemenangan, malah hancur lagi, malah terluka lagi. Orang tanpa sadar memeluk bebannya, orang tanpa sadar menikmatin bebannya selama ini, bahkan dosa itu sebagai penghalang, dinikmatin dosanya begitu rupa, tapi ikut lomba di sisi lain. Nah, hidupmu akan kacau tambah berantakan. Kita mesti sadar diri loh. Karena kita nggak akan bisa mengalami kemenangan, kita nggak bisa mengalami breakthrough dan terobosan sampai kita ini bertobat di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan seperti apa yang Tuhan mau. Tapi kalau kita keputusan kita ambil, semua tindakan yang kita ambil semau kita sendiri tanpa ngikutin peraturan Tuhan, ketetapan Tuhan, tapi kamu tetap ikut lomba, ngawur namanya. Jadi semua tindakan kita, sikap dan perbuatan kita, karaktermu itu harus benar-benar ngikutin apa yang Tuhan mau. Kalau mau ikut lomba, ya bebanmu harus ditanggalkan, dibereskan dosamu, harus bertobat balik kepada Tuhan. Ayat yang kedua, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata kita kalau melakukan tertujunya kepada Yesus, bukan pada diri sendiri. Tapi kalau kita ini tertuju pada diri sendiri, kita akan mengasihi diri sendiri. Kita akan menjadi orang yang gampang terluka, gampang sakit hati, gampang tersinggung. Karena apa? Fokusnya pada diri sendiri. Fokusnya pada kebutuhanku, perasaanku, kemauanku, dan kehendakku. Harusnya kita menjadi orang yang fokusnya kepada Tuhan. Apa mau Tuhan? Tujuan Tuhan apa? Ini berkenan apa tidak? Dan lain sebagainya. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita ke dalam iman. Dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dan yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Loh, suruh tekun memikul salib kok. Artinya kamu harus benar-benar pikul salib, sangkal diri supaya hidupmu mengalami kemenangan dan breakthrough dan terobosan. Loh, apa yang perlu disangkalin? Yang perlu disangkalin adalah dosa, pelanggaran, semua perbuatan jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang selalu masih nempel di dalam jiwa kita. Itu perlu disangkalin. Pikiranmu suka berpikiran jahat, pikiran busuk, pikiran negatif, itu perlu disangkalin. Harus diselaraskan dengan firman. Perasaanmu yang gampang tersinggung, gampang luka, gampang mudah banget tersakitin, itu yang perlu dibereskan di hadapan Tuhan. Jangan disayangin, itu perlu dibereskan, perlu dipulihkan. Itu perlu, semua yang kayak begitu perlu ditanggalkan kok. Kemauanmu yang gak sesuai dengan kebenaran firman harus selaras dengan apa yang Tuhan mau. Sehingga kita itu tiap hari semakin berubah ke arah Yesus Kristus Tuhan. Kita harus tekun memikul salib setiap hari ini. Setiap hari. Setiap saat. Sehingga tindakan kita semuanya selalu menyenangkan hati Tuhan. Bukan seenak perut kita sendiri. Bukan semau kita sendiri. Bapak Ibu, jangan hidup maumu sendiri. Hidup harus ngikutin apa yang Tuhan mau. Ya, kita ingin mengalami kemenangan. Kita ingin mengalami terobosan dalam banyak hal. Dalam keluarga, bisnis, usaha, atau apapun juga. Tapi kita melakukan tindakan kita semau kita sendiri. Kita berpikir semau kita sendiri. Kita melakukan tindakan semau kita sendiri. Seenak perut kita sendiri. Dan kita pikir bisa hidup kita mengalami breakthrough dan terobosan sampai menyelesaikan garis akhir. Tidak bisa. Kalau kita ingin mengikuti perlombaan sampai garis akhir yang diwajibkan bagi kita, dan kita didapati menjadi orang yang menang, kita harus menang terhadap diri kita sendiri. Kita harus tahu diri, kelemahanmu itu di mana, kekuranganmu di mana, dosamu yang sering jatuh di mana, dan itu harus diserahkan kepada Tuhan. Jangan disayang-sayang, jangan terus di-entertain mentang-mentang Yesus penuh kasih karunia mengampuni, terus kamu hidup di dalam dosa. Ngawur namanya. Setiap orang punya perlombaan masing-masing yang berbeda-beda, Bapak Ibu. Dan kita diwajibkan ngikutin itu. Setiap orang percaya harus ngikutin perlombaan ini. Dan harus sampai garis akhir didapatin berkemenangan. Tapi banyak orang tersandung, terseok. Hidup penuh penderitaan dari tahun ke tahun. Hidup penuh dengan bobrok, rusak, kacau. Dan tetap menikmatin katanya.
Padahal hidupmu sebenarnya tidak tepat di hadapan Tuhan, tindakanmu nggak tepat. Orang yang hidup Tuhan itu menikmatin kok kelegaan, hidup merdeka, bukan hidup dengan beban berat. Makanya saya bilang Bapak Ibu, selama kita tinggal di bumi ini, kita selalu ada beban, kita selalu ada persoalan, kita menghadapi banyak masalah, banyak himpitan, tekanan, problem selalu ada. Tapi kalau kita menang terhadap diri kita sendiri, kita menjadi orang yang merdeka. Kita hidup bukan dengan beban berat lagi, karena beban beratnya kita serahkan sama Tuhan, kita hidup dengan kelegaan. Kita berjalan jadi enjoy, kita bisa menikmati semua kebaikan dan kemurahan Tuhan. Banyak hari ini anak-anak Tuhan yang sedang mengalami problem berat, yang hadapi persoalan yang berat, tanggalkan itu, dibawa ke dalam kaki Tuhan, serahin ke mezbah Tuhan, supaya hidup kita mengalami kemenangan setiap hari. Jangan dipeluk terus persoalanmu, disayangin terus hatimu. Hatimu itu perlu diserahkan sama Tuhan loh. Apa yang dalam diri kita ini, pikiran, kemauan kita, kehendak kita, tubuh kita, apapun itu namanya, kita harus serahkan kepada Tuhan, biar Tuhan sendiri yang bentuk, Tuhan sendiri yang proses, Tuhan sendiri yang pulihkan, Tuhan sendiri bawa kita mengalami kemenangan dari hari demi hari. Hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita menjadi representasi dari kerajaan Allah. Tapi kalau engkau masih sayang dengan dosamu, kamu sayang dengan pelanggaranmu, kamu peluk-peluk terus, dan kamu akan mengalami hidup yang tambah babak belur. Bapak Ibu, kita akan bertanggung jawab masing-masing dengan kehidupan kita. Kita masing-masing akan bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, tanpa terkecuali. Jadi hidup itu ngikutin peraturan Tuhan, bukan hidup mau sendiri. Hidup kita ngikutin perlombaan yang diwajibkan bagi kita kok. Jangan izinkan persoalan-persoalan menghalangimu. Justru dengan persoalan kamu mencari Tuhan. Kamu bisa menikmati kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kamu bisa menikmati semua hal yang indah yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Dalam persoalan, dalam kejadian terjadi dalam hidup kita, kita bisa menikmati mujizat. Karena memang Tuhan sediakan mujizat bagi kita yang sedang mengalami persoalan dan masalah. Kita butuh kekuatan Tuhan. Tapi jangan malah menjauh. Hidup menikmati dosa dan pelanggaran. Kamu nggak akan sampai garis akhir. Makanya apa yang menjadi kelemahanmu hari ini? Apa yang menjadi kekuranganmu hari ini? Apa yang menjadi penghalangmu hari ini? Diserahin ke Tuhan. Apapun itu loh, kelemahan, dosa, pelanggaran, beban berat, sakit hati, kepahitan, luka batin, trauma, apapun namanya, harus kita tanggalkan, kita pakai kuk yang Tuhan berikan kepada kita. Saya pernah khotbah tentang ini, cari aja di YouTube. Hidup kita akan mengalami breakthrough dan terobosan. Makanya Tuhan tuh mau setiap orang Kristen tuh mengalami kemenangan. Dari tindakannya, dari sikapnya, dari perbuatan itu mengalami kemenangan. Menjadi representasi dari kerajaan Allah di muka bumi ini. Sehingga hidupnya jadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidupnya. Bukan hidup sembarangan, bukan hidup sembrono, bukan hidup maunya sendiri. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kalau enggak, nanti hidupmu akan muter, bulet, kacau, jatuh terus dalam dosa, jatuh terus dalam kelemahan, babak belur terus, muter-muter terus di masalah yang sama bertahun-tahun. Bayangkan, hari ini coba cek masing-masing umurnya berapa masing-masing. Ada yang di atas 50, ada yang di atas 60, ada yang di atas 40, di atas 30, di atas 20, mungkin di atas 17 tahun. Masing-masing kita. Coba cek sampai kedalaman batinmu. Hidupmu benar-benar berjalan seperti apa yang Tuhan mau tidak? Harusnya semakin umur kita bertambah, harusnya kebijaksanaan, hikmat, dan pengertian semakin bertambah. Bukan malah kacau hidupnya berantakan. Bagi yang umurnya masih muda-muda, kamu punya perjalanan yang panjang, kamu lalui bersama Tuhan, hidup dalam ketepatan ilahi, kamu nikmatin semua berkat-berkat yang Tuhan sediakan di masa yang akan datang. Bahkan di umur saya seperti ini, kalau engkau yang dari umur 17-18 tahun, hari ini kamu kejar Tuhan, kamu umur 45 tahun seperti hari ini, kamu lebih hebat dipakai Tuhan, kamu lebih diberkatin dari apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Engkau lebih hebat dan dipakai Tuhan luar biasa. Tapi bagi orang yang sudah menghabiskan waktunya dengan sia-sia dan percuma, ujung hidupmu akan tidak menikmati semua berkat Tuhan dan kasih karunia Tuhan. Ujung hidupmu akan tetap kacau dan berantakan. Nggak menikmati semua hal yang Tuhan janjikan. Bahkan tidak sampai garis akhir. Seperti yang Tuhan mau
Kita nikmatin sampai hari ini, sampai akhir hidup kita. Tuhan mau kita ini mengalami kemenangan dalam segala apapun yang kita alami. Sekalipun situasi dan kondisi kita mau, Tuhan tuh mau kita ini mengalami kemenangan, breakthrough dan terobosan. Tapi kan tergantung lagi dari keputusan hati kita, sikap kita. Benar nggak kita mau berjalan seperti apa yang Tuhan mau? Benar nggak kita mau tanggalkan dosa dan beban kita? Benar nggak mau kita bayar harga di hadapan Tuhan? Benar nggak kita mau berjalan dalam ketepatan ilahi? Itu akan menentukan masa depan kita di hadapan Tuhan seperti apa. Saya berdoa Bapak Ibu, kamu bisa berjalan dengan cepat, melewatin perjalananmu yang kamu lalui hari ini. Cepat terjadi percepatan. Bahkan kamu bisa menebus waktu-waktumu yang terhilang di masa lalu, yang terbuang sia-sia karena melakukan hal dosa dan pelanggaran. Bahkan hidup dalam beban berat sehingga waktumu banyak terbuang sia-sia. Kamu bisa lari dengan cepat, mengejar kekurangan itu bersama Tuhan. Dan Tuhan sanggup berikan kekuatan loh. Pertama ya kita mesti harus taruh beban kita di hadapan Tuhan. Hati kita nempel sama Tuhan, berserah penuh kepada Tuhan. Baru kita bisa menikmatin semua berkat yang Tuhan janjikan. Mahkota dari perlombaan itu, upah dari perlombaan itu kita bisa menikmatin. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bahwa dalam nama Yesus terima kasih kami materikan firman dengan darah Yesus. Nempel dalam batin kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Firman jadi kehidupan. Kami mau belajar menanggalkan semua beban, dosa, kelemahan, kekurangan kami di hadapan-Mu, di hadapan mezbah-Mu. Tuhan ambil kelemahan kami dan kekurangan kami. Berikan kemampuan dan kekuatan kami untuk berjalan dalam kekudusan, kesucian setiap hari. Mengejar, menikmatin perlombaan dan mengalami kemenangan, breakthrough dan terobosan. Tuhan terima kasih buat firman-Mu kami materikan dengan darah Yesus. Terpahat di dalam loh batin kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Kehidupan kami mencerminkan kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, dan pengagungan. Dan mau berdoa untuk orang yang sakit, terbaring di rumah sakit, terbaring di ranjang oleh bilur isi darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Kamu berdoa, kami semuanya yang mendengar firman ini didapati menjadi orang-orang yang menyelesaikan sampai garis akhir perlombaan yang Tuhan sediakan bagi kami, dengan hidup kami mengalami breakthrough dan terobosan setiap hari. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan buat Raja kami yang Maha Mulia Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. And God bless you.